Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Di sini di pekan ini saya mendapat tugas tentang menjelaskan prinsip utama menjelaskan interface. Saya Ahmad Fikri Akbarullah. NIM saya dari situ dan dari mata kuliah sistem microprocessor. Yang ke satu ada user compatibility. Nah, antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan dalam sebuah aplikasi software. Oleh karena itu, sebuah software seolah-olah mengenal usernya, mengenal karakteristik usernya dari sifat sampai kebiasaan manusia secara umum. Desainer harus mencari mengumpulkan berbagai karakteristik serta sifat dari user karena antarmuka harus disesuaikan dengan user yang jumlahnya bisa jadi lebih dari satu dan mempunyai karakter yang berbeda. Hal tersebut harus diperkirakan oleh desainer dan tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada dirinya sendiri. Survei adalah hal yang paling tepat. Jadi sebelum apa-apa kita harus survei dulu biar tahu. Nah, selanjutnya ada product compatibility. Nah, sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan. Karena dengan adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contoh aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem yang manual. Di sini kurang jelas tapi ada jumlah, contoh jumlah pemungutan suara presiden, ada Pak SBY. Selanjutnya, text compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir. Tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan ke aplikasi melalui antarmuka. Contoh user cuma klik setup, tekan tombol next, finish, oke, dan menginstal untuk menginstal suatu software. Nah, ini contoh menginstal Mozilla Firefox. Yang kedua adalah workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya dan di dalamnya tentu terdapat urutan kerja dan menyelesaikan pekerjaan. Dalam sebuah aplikasi, software engineer harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan yang ada di sebuah sistem. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manual tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Selain itu, user jangan dibingungkan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak dan semestinya menu-menu ini merupakan urutan dari rangkaian pekerjaan. Dengan workflow compatibility dapat membantu seseorang user dalam mempercepat masalahnya. Nah, ini ada masalah, algoritma, dan solusi. Tahap algoritma dimulai, batasan masalah, pengembangan model, rancangan algoritma, koreksi algoritma. Jika dirancang algoritma berhasil, keprograman, pengujian dan analisis, lalu dokumentasi. Next, familiarity, memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Tampilan awal twitter.com sangat familiar mata user yang tidak menemukan. Jadi tampilan familiar itu tuh tampilan yang sering orang tahu, ya. Yang ketujuh ada simplicity. Nah, simplicity itu kesederhanaan. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun antarmuka. Tidak selamanya antarmuka memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit-belit. User akan merasa jengah dan bosan jika pertanyaan, dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. Nah, user lebih menyukai hal yang bersifat sederhana tapi mempunyai kekuatan dan bobot. Cuma itu yang biasa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.